Memasak setiap hari untuk seluruh anggota keluarga memang seolah membosankan, tapi kadang kalau kita ganti yang aneh-aneh, malah seluruh anggota keluarga nggak mau makan. Kalau udah kayak gini ya mau nggak mau kita balik lagi ke konsep awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di channel Sketsa Bunda, channel keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Masakan luar negeri tuh emang kayaknya keren banget, tapi percaya nggak sih masakan Indonesia itu sebenarnya jauh lebih rumit. Bayangin ya, kayak pizza, burger, itu kita nggak bakal bingung naruh isiannya gimana. Coba deh kayak lontong, combro, itu bakal kayak bingung, ini naruh isiannya gimana ya, kok bisa ngumpet kayak gini. Bener nggak sih? Kan kalau masakan luar negeri tuh rata-rata toppingnya kelihatan ya, kayak kebab, terus misalnya burger, pizza, spaghetti. Itu masih di dalam nurul kan ya untuk ngisinya. Makanya gak heran nih kalau kata orang luar negeri, orang Indonesia tuh cerdas-cerdas. Selain untuk ngisi makanan yang luar biasa bisa ngumpet isiannya, cuma di Indonesia ya yang tadinya tuh menyeramkan malah jadi sesuatu yang bisa mendatangkan cuan. Mulai dari sambal setan, seblak mercon, es pocong dan sebagainya. Nah, kira-kira udah pernah makan makanan ekstrim apa nih teman-teman? Boleh yuk sharing di kolom komen. Terpengaruh sama SpongeBob, Patrick, Tuan Squidward. Ini anak-anak senang banget sama Krabby Patty. Nah sebenarnya harga itu emang gak bisa bohong ya. Kita masih bisa dibohongin. Tapi kalau harga kadang-kadang emang jujur banget. Roti burger yang 10.000 isiannya 4 itu beda banget sama yang isiannya 10. Lebih mudah hancur. Nah tadi untuk bekal sisanya, kemarin kan Bun Ai sempat bikin burger juga. Ini masih ada sisa. Bun Ai langsung aja bikin untuk bekal anak-anak. Nah kalau teman-teman biasanya tim bekal apa nih? Boleh yuk sharing di kolom komen. Nah ini Bun Ai punya terong ungu harganya Rp5.000. Ada sayur asem harganya Rp5.000. Jadi kalau ngomongin menu hemat, seolah-olah makanan ini kita bisa bilang modalnya Rp10.000. Tapi kalau ngomongin modal itu kan harus dihitung secara keseluruhan ya teman-teman. Nah pagi harinya sebelum ini Bun Ai udah ngegoreng oncom pakai daun bawang. Masya Allah tabarakallah, ini tuh kesukaan anak-anak banget. Oke, jadi kembali lagi kalau ada konten mengatakan modal 10.000 bisa makan enak. Nah, kita harus dulu samakan persepsi bahwa enak atau enggak itu tergantung selera. Ada yang bilang pizza, spaghetti itu adalah masakan enak, tapi jujur bagi Bun Ai pribadi, sayur asem sambal terasi itu jauh lebih nikmat dibandingin pizza atau spaghetti. Atau kemarin nih ya Bun Ai sempat jalan ke Aeon Mall Sentul, itu ngeliat orang makan sushi kayaknya enak banget. Nah Bun Ai pribadi tuh nggak doyan sama sekali, nggak ngerti bahkan. Dan seluruh anggota keluarga Bun Ai emang nggak doyan sama yang namanya sushi. Kalau si Sasa kadang-kadang kita pakai sesekali di dalam masakan, cuman gak sering-sering ya, takut jadi anak MSG. Kalau susu insya Allah minum setiap hari, apalagi anak-anak yang namanya susu UHT itu harus banget minum, gak boleh ketinggalan. Waduh, jadi ngelebar kemana-mana ya, ngomongin sushi itu emang panjang banget sih. Nah ini kembali lagi, jadi kalau ngomongin selera makan, enak atau enggak, itu tergantung sama kedoyanan masing-masing. Nah kayak Bun Ai pribadi, contoh nih, untuk menu makanan yang Bun Ai masak kali ini sebenarnya bisa gak sih Bun Ai bilang modal gitu ya, modal Rp10.000 dengan sayur asem Rp5.000 terus terong Rp5.000. Jangan bosan ya. Di keluarga Bun Ai itu seneng banget sayur asem. Jadi sayur asem sama sayur yang banyak aturan alias SOP, sayur sop gitu, itu pasti banget kita masak di setiap minggu. Jadi gak pernah ketinggalan. Nah jadi rencananya terong yang Rp5.000 tadi mau Bun Ai sambelin. Ini bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, cabai, terus Bun Ai tambahin sedikit kunyit bubuk supaya agak kuning. Nah sisanya si bawang merah sama bawang putih ini nanti buat masak sayur asem teman-teman. Nah siapa yang udah hafal kalau Bun Ai masak sayur asem gak pernah diulek-ulek alias diiris-iris aja dan sayurannya gak dipisah-pisah alias gus gabrus. Kalau ada yang udah tahu mohon maaf banget kalau cara masak Bun Ai gak sesuai dengan standar SOP-nya teman-teman ya. Oke, jadi balik lagi kalau ngomongin masakan atau kita bilang modal, bisa gak sih kita bilang ini modalnya 10.000? Tergantung dari kacamata mana nih teman-teman memandang.
Nah, jadi kembali lagi ya, kalau ngomongin modal itu emang identik sama untung dan rugi. Jadi kalau teman-teman bilang masakan Bun Air harganya 10.000, modalnya 10.000, nanti pas dijual cuma dapat 20.000 itu anggapnya untung. Padahal belum terhitung kayak bumbu-bumbu, gas, minyak, waktu ya, itu harus dihitung kalau ngomongin untung dan rugi. Cuma kalau ngomongin budget itu bisa banget kita bilang 10.000. Kenapa? Karena nggak semua orang beli bumbu-bumbu itu budgetnya harian. Bisa jadi dia punya budget sendiri untuk bumbu, atau bahkan budget bumbu masuk ke belanja bulanan. Nah, kalau teman-teman termasuk yang mana nih? Apakah masuk yang memiliki budget bumbu tersendiri, jadi dipisahkan dari budget yang lainnya, atau masuk ke budget sayuran, atau bahkan masuk ke budget bulanan? Ayo tulis di kolom komen. Nah, balik lagi deh, kalau ngomongin masakan, ngomongin menu, itu emang kompleks banget ya. Ada yang bilang, aduh kalau di tempat aku nggak cukup segitu Bun Ai. Kalau di tempat aku tempe aja harganya udah berapa, terong aja tuh susah banget. Bahkan teman Bun Ai ada di daerah Jawa mana gitu, nyari oncom katanya susah. Kalau di Bun Ai mah banyak banget dan murah ya teman-teman. Sebenarnya setiap konten itu yang kita lihat bukanlah harganya sih. Sebenarnya harga dari sebuah konten itu adalah inspirasinya. Jadi kalau teman-teman ngeliat terus membandingkan dengan harga, itu sama sekali nggak akan ada manfaatnya. Atau kita kembalikan si pembuat konten justru berpikir, iya aku bilang segini, kalau di sana harganya cukup nggak ya? Nah, lebih baik fokus pada inspirasinya. Jadi kalau misalnya ngelihat, wah ini nggak bisa di tempat aku 10.000, tapi masuk nggak ya 15.000, tapi masuk nggak ya budget aku 20.000, nah itu lebih baik dilihat inspirasinya ya teman-teman. Nah ini lanjut setelah si tadi cabai, bawang merah, bawang putih, udah Bun Ai blender pakai Samono. Ini langsung aja Bun Ai tumis sampai harum, terus Bun Ai masukin daun-daunan ya, tapi jangan daun telinga. Nanti kepanasan ya. Jadi ini ada daun jeruk, daun salam sama serai ya teman-teman. Masukin sedikit gula merah, udah tinggal ditumis aja sampai wanginya harum, sampai matang banget sehingga nanti nggak mudah basi. Nah kalau teman-teman juga Bun Ai suka ngeliat nih, ada yang masak bumbunya kok bisa ya sedikit, atau misalnya teman-teman ngerasa kok Bun Ai masak bumbunya banyak banget ya. Karena sebenarnya setiap ibu itu selalu punya cara buat hemat. Ada yang bumbunya sengaja dibanyakin, jadi kalau nanti isiannya habis, dia tinggal goreng telur, goreng tempe, pakai bumbu yang udah dimasak. Atau bahkan kalau bumbunya sisa bisa bikin nasi goreng, mie goreng. Pokoknya Bun Ai yakin banget setiap ibu itu selalu memiliki tips and trick untuk jaga stabilitas keuangan negara alias keuangan rumah tangga ya teman-teman. Nah, jadi pokoknya yang namanya masak itu kan benar-benar tergantung juga sama pola asuh, sama lingkungan. Ada yang biasa masak dikit, ada yang biasa masak tuh langsung banyak, itu juga ngaruh. Nah, kalau sayur asam mah udah hafal ya di keluarga Bun Ai, bawang merah, bawang putih, terus nanti kalau udah matang tinggal ditambahin bumbu racik. Karena emang sejauh ini bumbu racik yang paling cocok di Bun Ai ya sayur asam sama ikan goreng. Pernah nyobain juga ayam ayam bumbu rempah kalau nggak salah, itu kurang cocok menurut Bun Ai. Ini adalah sayur yang sengaja dibasiin ya, sayur asem. Tapi ini seger banget sih emang. Sayur asem tuh kayaknya kalau siang-siang oke, malam-malam oke, diangetin makin enak. Pokoknya senikmat itu sih sayur asem. Nah ini jangan lupa dong dicobain dulu mumpung gak puasa ya. Kalau puasa siapa yang tim nyobain juga teman-teman? Coba tulis di kolom komen. Sebenarnya tuh masakan kayak gini-gini aja ya, sama kayak matematika lah. Meskipun rumusnya turunannya banyak, ada sin kostan, ada diameter dadada. Pokoknya banyak banget kalau ngomongin matematika ya. Waduh, tapi jujur ya, dulu waktu sekolah Bun Ai tuh paling seneng banget pelajaran matematika. Bahkan alhamdulillah Bun Ai pernah ikut kompetisi beberapa kali. Nah, kalau masakan tuh kayak cuma tambah kurang bagi kali. Kalau di matematika, kalau dimasakan ya cabai, bawang merah, bawang putih, salam, serai, daun jeruk, ya paling sama rempah-rempah. Tapi kan kalau yang sehari-hari ya sebenarnya itu aja kan.
Tapi kadang kita tuh ngebayanginnya si ribetnya dulu ya. Aduh ribet banget nih, mau ngulek, aduh ribet banget sih mau oseng-oseng. Nggak teman-teman doang kok. Kadang kalau Bun Ai lagi mager juga mikirin ribetnya nggak jadi masak ya. Nah ini untuk terong 5.000-nya, alhamdulillah barokallah itu jadinya banyak banget ya. Ini tinggal kita tunggu aja teman-teman buat dia airnya agak mengering. Nah, kalau teman-teman sendiri lagi masak apa nih hari ini? Coba sharing di kolom komen. Siapa yang pernah masak terong disambelin kayak gini juga boleh sharing-sharing di kolom komen. Buat yang punya channel, insya Allah nanti Bun E pelan-pelan akan silaturahim kembali. Dan buat yang gak punya channel tapi komentar, Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan buat teman-teman. Masya Allah, ini masakan kita udah matang nih ya. Terong balado sama sayur asem. Dan mohon maaf banget Bun E gak sempet plating taruh di meja atau difotoin. Ini karena anak-anak harus bersiap-siap pergi ke sekolah. Masya Allah, mudah-mudahan masakan Bun Ai kali ini bisa menginspirasi. Terima kasih yang udah nonton video Bun Ai dari awal sampai akhir. Semoga masakan sederhana ini bisa menginspirasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.